Makanya saya tadi bilang, jangan hanya yang meninggal, tapi yang diperkosa ini Pak Menteri, ini luar biasa Pak efeknya Pak. Bagi perempuan ya, apalagi di Indonesia itu moral Pak. Ya, kita sama-sama tahu lah di sini, perempuan kalau udah diperkosa itu image-nya sangat buruk. Dia sama aja mati secara mental, bukan fisik tapi mental. Nah ini juga harus dibenahi Pak. Nah ini yang saya maksud, agar Bapak dengan tegas ya melakukan tindakan, nggak usah ragu-ragu. Saya yakin kok teman-teman Komisi 9 pasti dukung kok apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem kedokteran, tata kelola sistem kedokteran kita yang sekarang ini amburadul ini ya, yang terlalu elitis, kemudian jeruk makan jeruk, ini ya perbaiki saja. Masyarakat itu menyerahkan hidup matinya pada dokter, tapi dijawab dengan perilaku yang amoral, itu berat Pak. Harusnya dokter itu menjaga betul yang namanya good moral responsibility, tanggung jawab moral yang baik. Dokter ini harus diproses hukum Pak. APH harus betul-betul menjadikan ini kasus besar, dan siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk Pak Menteri sekalipun. Jangan sekali-sekali mengintervensi proses pada dokter yang melakukan ini. Saya melihat kesan Pak Menteri malah terkesan melindungi. Kenapa tadi saya menyampaikan juga, saya bukan ingin melakukan pendalaman Pak Pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa ya tolong jelaskan juga bagaimana kasus penyelesaian yang diperkosa, bukan hanya yang meninggal. Tadi kan Bapak hanya menyampaikan kasus yang meninggal, tapi yang diperkosa itu Bapak tidak menjelaskan sampai di mana apa perjalanan penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga yang hamil ya, pelecehan seksual yang obscene, itu juga saya belum mendengarkan tadi bagaimana Kementerian Kesehatan menangani kasusnya. Itu yang ingin saya sampaikan pimpinan, jadi bukan pendalaman. Saya ingin juga mendapatkan gambaran terkait 3 kasus tersebut, sampai di mana Kementerian Kesehatan melakukan tindakan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Apa jalan keluarnya, apa solusi yang sudah dilakukan. Kalau Undip, Bapak kan tahu Pak Menteri, saya langsung datang ke sana untuk memfasilitasinya, dan saya yang memaksa Undip dan memaksa mungkin Ibu siapa pun saya lupa, Pak Bu Irjen tahu betul itu karena saya datang ke sana. Saya fasilitasi 2 pihak antara rumah sakit dan Undip untuk bisa duduk bersama dan ngaku. Tadinya nggak mau ngaku mereka kan, karena saya paksa, saya mau membantu, tapi kalau mereka ngaku, akhirnya kan mereka ngaku dan buka suara. Nah ini yang saya juga ingin kemudian Pak Menkes masuk di situ untuk menyelesaikan. Nah ini yang saya maksud. Tetapi banyak juga kawan-kawan di teman-teman di rumah sakit lain yang menyampaikan begini, nanti anak-anak PPDS yang tadi dihentikan, yang sempat dihentikan pembelajarannya itu, yang tidak bersalah itu bagaimana? Nah ternyata kan tadi Pak Menkes sudah menyampaikan dikirim ke rumah sakit lain, jadi kan sebenarnya nggak ada masalah. Nah itu sudah saya sampaikan juga kepada mohon maaf, saya ketemu Pak dengan forum rektor, dekan-dekan fakultas kedokteran ketemu kami ya, dengan Pak Edi. Mana Pak Edi? Pak Edi ya, kita ketemu ya Pak Edi ya waktu itu ya. Nah saya dengan Pak Edi diundang oleh forum rektor. Nah kami sampaikan satu demi satu, pasal demi pasal yang mereka tanya, dan kami jelaskan secara komprehensif. Nah makanya saya tadi bilang, jangan hanya yang meninggal, tapi yang diperkosa ini Pak Menteri, ini luar biasa Pak efeknya Pak. Bagi perempuan ya, apalagi di Indonesia itu moral Pak. Ya, kita sama-sama tahu lah di sini, perempuan kalau udah diperkosa itu image-nya sangat buruk. Dia sama aja mati secara mental, bukan fisik tapi mental. Nah ini juga harus dibenahi Pak. Nah ini yang saya maksud, agar Bapak dengan tegas ya melakukan tindakan, nggak usah ragu-ragu. Saya yakin kok teman-teman Komisi 9 pasti dukung kok apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sistem kedokteran, tata kelola sistem kedokteran kita yang sekarang ini amburadul ini ya, yang terlalu elitis, kemudian jeruk makan jeruk, ini ya perbaiki saja.
Nah, tapi juga saya ingin sampaikan di sini Bapak di halaman 28, Bapak menyampaikan saat ini Kemenkes juga telah merekomendasikan pengaturan jam kerja maksimal dan waktu istirahat PPDS sesuai best practice dunia untuk mencegah kelelahan ekstrim serta menjaga pasien safety. Nah, jangan rekomendasi Pak. Saya nggak setuju Bapak hanya merekomendasikan. Yang bisa merekomendasikan dan berfungsi merekomendasikan itu adalah Komisi 9. Tapi kalau Bapak harus melaksanakan, kalau menurut saya harus ditegaskan dan itu merupakan syarat yang harus Bapak lakukan. Kami support. Karena untuk membenahi ini memang tidak gampang. Saya banyak Pak diteleponin dokter-dokter yang nggak setuju dengan apa namanya dengan undang-undang kesehatan kita kemarin. Wah, saya banyak sekali. Saya dengan Pak Edi menjawab satu demi satu itu pasal-pasal yang ditanyakan mereka. Dan saya tegaskan bahwa ini baik untuk apa namanya bagaimana memperbaiki kedokteran kita. Nah, saya hanya satu Pak pertanyaan yang saya ingin Bapak jawab. Yang diperkosa kemarin itu sampai di mana? Apa solusi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Nah, yang kedua soal PPDS yang katanya diberi insentif, tetapi saya mendapat laporan dari beberapa rumah sakit ya bahwa yang diberi insentif itu hanya baru beberapa tempat, enggak semua, belum semua diberikan insentif. Nah, ini juga perlu menjadi ketegasan dari Kementerian Kesehatan. Jangan lagi ini hanya rekomendasi, tapi lakukan. Karena bullying dan lain sebagainya itu kan Bapak bilang ada karena ini tadi, ada karena efek samping dari ini, dari tidak adanya insentif itu juga salah satu. Jadi tolong jangan rekomendasi bunyinya, tapi laksanakan dan jadikan sebagai syarat. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota yang saya hormati, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, ya apresiasi apa yang disampaikan Pak Menteri sama hari ini lengkap sekali tentang rencana pendidikan spesialis. Yang kedua, saya ingin to the point aja Pak. Kasus Rumah Sakit Hasan Sadikin ini pukulan telak Pak. Publik responnya luar biasa karena dokter itu manusia setengah dewa Pak. Dia sudah dibayar, masyarakat itu menyerahkan hidup matinya pada dokter, tapi dijawab dengan perilaku yang amoral, itu berat Pak. Harusnya dokter itu menjaga betul yang namanya good moral responsibility, tanggung jawab moral yang baik. Ini pekerjaan berat Pak, mulai dari dia sekolah sudah dididik sampai kemudian menjadi dokter, lalu perilaku seperti ini itu sungguh sangat berat. Oleh karena itu, satu, saya mendukung bahwa dokter ini harus diproses hukum Pak. APH harus betul-betul menjadikan ini kasus besar dan siapapun tidak boleh mengintervensi, termasuk Pak Menteri sekalipun. Jangan sekali-sekali mengintervensi proses pada dokter yang melakukan ini murni APH. Yang kedua Pak, lokusnya itu di lingkungan rumah sakit Pak. Ini yang nggak habis pikir Pak. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Rumah sakit ini rumah sakit institusi yang sangat rigid SOP-nya, layanannya sangat ketat. Jadi publik tidak bisa menerima dengan akal sehat. Kok ini bisa terjadi di rumah sakit? Ini kegagalan kita di dalam menciptakan apa yang disebut dengan positive practice environment, lingkungan praktek yang positif, dan itu menjadi persoalan besar seluruh rumah sakit kita. Karena itu di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru kita sahkan kemarin, setiap pelanggaran malpraktek dokter atau tenaga kesehatan di rumah sakit
itu direktur rumah sakit bertanggung jawab renteng, Pak. Dia nggak bisa lepas. Itu di dalam norma undang-undang yang kita sahkan Omnibus Law kemarin loh ya. Karena itu kasus ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab direktur rumah sakit. Pertanyaan saya, mengapa Pak Menteri nggak memberhentikan direktur rumah sakit, Pak? Karena ini di wilayah rumah sakit vertikal. Sebagai bentuk tanggung jawab Pak Menteri kepada publik. Saya melihat kesan Pak Menteri malah terkesan melindungi. Dari berbagai statement. Ingat bahwa meskipun ini dokter residen, tapi bahwa ini tidak bisa dilepaskan dari bagian layanan di rumah sakit, Pak. Dan itu tanggung jawabnya ada pada direktur. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ini dokter residen, DK-nya harus tanggung jawab, Pak. Dan ini kasus besar. Jadi kalau DK-nya sampai kemudian tidak juga mengundurkan diri, wah ini berat, Pak. Oleh karena itu, saya kira urusan dekan, urusan Kemendikbud lah, urusan rektor lah. Tapi bahwa kasus ini betul-betul harus ada yang bertanggung jawab secara institusi. Yang berikutnya, memang secara menyeluruh yang disebut dengan lingkungan pembelajaran klinik itu di Indonesia buruk, Pak. Lingkungan pembelajaran klinik. Izin, Pak, S3 saya medical education, Pak. Disertasi saya soal lingkungan pembelajaran klinik. Jadi saya paham betul itu. Perilaku-perilaku pendidik klinik yang belum sesuai dengan standar, itu paham betul. Maka kasus perundungan buat saya itu biasa aja itu, karena berbagai literatur mendukung itu. Selama 5 tahun meneliti itu. Karena itu saya bisa kaitkan, bisa pahami bahwa kasus yang terjadi di Hasan Sadikin, di Rumah Sakit Karyadi itu bagian dari lingkungan pembelajaran klinik kita yang buruk. Dan itu tugas Pak Menteri itu. Untuk bagaimana menciptakan ekosistem lingkungan pembelajaran klinik yang positif. Dan itu menyangkut perubahan mindset, paradigma berpikir, perubahan sikap, perubahan perilaku seluruh pendidik klinik, bukan hanya dokter, semua tenaga kesehatan. Korbannya ya mahasiswa yang praktek di rumah sakit. Jadi fenomena ini adalah puncak dari seluruh akibat dari kegagalan kita menciptakan lingkungan pembelajaran klinik yang sehat, yang positif. Nah, ini tugas Pak Menteri ini. Karena seluruh layanan kesehatan itu ada di wilayah Pak Menteri. Tidak hanya rumah sakit vertikal, termasuk rumah sakit swasta pun itu harus semuanya dalam satu ekosistem. Karena kalau kita sudah melihat lingkungan ini, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Ini saya kira Pak Menteri perlu positive learning environment yang ada di berbagai negara perlu dikonsep lalu menjadi standar di Indonesia. Ini saya kira hal yang penting untuk dilakukan. Termasuk juga bagaimana membangun ekosistem dengan perguruan tinggi yang kemudian menjadi konsep academic health system yang terpadu antara pendidikan dan pelayanan. Ini harus diciptakan dengan baik karena penyelenggara pendidikan itu menyangkut 2 kementerian, yaitu pendidikan dan Kementerian Kesehatan.